warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. Manhaj sudah jadi bahasa Indonesia ya, nggak perlu saya terjemahkan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis kedua yang isinya kesimpulannya yaitu keutamaan bagi orang-orang yang adil. Mereka akan menempati mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah Ta'ala. Ya, mereka adalah orang yang berbuat adil dalam keputusan mereka terhadap keluarga mereka dan apa yang mereka pimpin. Nah, ini itu pembahasan kita pada hadis sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk hadis baru. Berkata Syekh Abdul Aziz, Dr. Abdul Aziz bin Sadhan hafizahullah, al-hadits tsalits, hadis ketiga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa yauma fathi Makkah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berpidato di hadapan orang-orang di hari penaklukan kota Mekah. Faqal, beliau bersabda ketika itu, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innallaha qad adhaba ankum ubiyyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan yang ada di masa jahiliyah dan juga berbangga-bangga dengan leluhur. Fannasu rajulan, manusia itu, orang-orang itu cuma terbagi menjadi dua golongan. Barrun taqiyun karimun 'ala Allah, yaitu orang yang berbakti, bertakwa dan mulia di sisi Allah. Wa fajirun syaqiyyun hayyinun 'ala Allah, dan yang satunya yaitu orang yang pendosa, celaka dan hina di sisi Allah. Wan nasu banu Adam, orang-orang adalah anak-anaknya Adam. Wa khalaqallahu Adama min turab, dan Allah sudah menciptakan Adam dari tanah. Qala Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nah, kita bahas Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadis ini. Jadi hadis yang kita bahas sekarang sudah masuk hadis ke-3 ya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ibnu Umar, Ibnu artinya anak. Anaknya Umar. Semoga Allah meridai. Siapa anaknya Umar ini namanya? Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Jadi kalau kebiasaan orang Arab tuh kadang pakai nama kunyah. Kunyah seperti ini, pakai Abu atau Ibnu. Ya. Ibnu Umar, anaknya Umar, yaitu namanya Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai keduanya. Keduanya ini disebutkan satu atau dua orangnya? Satu. Ini anaknya Umar. Maksudnya meridai anaknya Umar dan juga Umar. Meridai Abdullahnya dan bapaknya itu siapa? Umar. Kenapa semoga Allah meridai keduanya? Kedua-duanya sahabat Nabi. Dan ini syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika disebutkan nama sahabat mereka mendoakannya. Nah, ini
syiar Ahlus Sunnah berbeda halnya dengan Syiah Rafidhah. So, ya kalau Syiah Rafidhah nggak mendoakan para sahabat, bahkan mencela para sahabat. Bahkan syiar mereka itu mencela para sahabat. Jadi kalau mereka disebutkan nama sahabat, dilaknat, cela. Ya, contohnya Abu Bakar dan Umar. Ini termasuk sahabat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Sampai-sampai mereka punya sebuah doa namanya doa lisanamain, doa untuk dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Isinya cacian, celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, ini orang Syiah ya. Sedangkan kita beragama dan beribadah kepada Allah di antaranya dengan cinta kepada para sahabat. Kita sudah bahas bahwa bahkan yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat di masjid, surau, musola, atau bukan cuma puasa, bukan cuma haji. Ibadah itu luas. Sudah kita bahas definisi ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhumullah wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai minal a'mali wal aqwal, baik berupa perbuatan maupun perkataan, al-zahir wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Perkataan, perbuatan yang tampak maupun tersembunyi. Kalau perkataan atau perbuatan yang tampak, ini mudah ya. Contohnya apa? Salat, nampak kan? Cinta Allah tidak? Ibadah. Lalu selain salat apa? Puasa sama juga. Tapi kalau perbuatan yang tersembunyi, apa yang contohnya? Keikhlasan. Cinta. Cinta ini juga apa? Ibadah. Ketika saya suka dengan orang ini karena orang taat kepada Allah, itu ibadah. Saya benci dengan orang ini karena orang ini bermaksiat kepada Allah, itu pun ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma di masjid dan surau. Ketika seorang dagang, niatnya untuk menjalankan kewajibannya, menafkahi keluarga. Saya menanya, menafkahi keluarga cinta Allah tidak? Nah, berarti itu ibadah. Jadi ibadah itu luas Bapak ya. Bukan cuma di masjid saja ya. Di pasar kita bisa ibadah, di rumah bisa ibadah, di laut kita bisa ibadah. Di jalan bisa, betul. Nah, betul. Jadi luas ya. Termasuk cinta. Jadi ketika saya cinta kepada para sahabat Nabi. Nah, ini ibadah. Ya, kita tampakkan Bapak. Jadi di beberapa tempat, alhamdulillah kalau kita di Indonesia kan nggak ada orang Syiah. Kalaupun ada, ya kalau di Siberut nggak ada kan, alhamdulillah ini. Nah, tapi kalau di beberapa tempat Syiah itu udah mulai menjamur Bapak. Dan itu mereka nekat. Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap mengganggu jalannya dakwah mereka. Bisa aja mereka membunuh atau dan semacamnya. Nah, kalau di Indonesia, insya Allah ketika kita katakan saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, insya Allah nyawa kita masih terjaga. Tapi kalau di Iran, bapak-bapak jangan coba-coba. Oh, saya cinta Abu Bakar, cinta Umar, hilang saya itu. besoknya langsung hilang, diculik langsung dibunuh. Apalagi kalau saya cinta Muawiyah, wah lebih. Itu di Iran, begitu juga Irak. Jadi bapak-bapak mungkin pernah ingat ketika Amerika menginvasi Irak. Sebelumnya kan dipegang oleh Saddam Hussein kan. Setelah itu digulingkan, yang megang akhirnya orang Syiah. Nah, di situ pada tahun 2005 kalau salah atau 2006 terjadi konflik sektarian Sunni dengan Syiah. Dan disitulah baru nampak muka orang-orang Syiah yang sesungguhnya Bapak. Jadi ada seorang saudara kita dari Irak datang ke hadapan ulama di Mekah, Syekh Robi', sambil nangis. Kenapa nangis? Katanya, kami merasa benar-benar terancam di Irak. Kenapa? Karena saudara-saudara kami dibantai oleh orang Syiah. Jadi mereka itu untuk membantai, caranya ngecek, nama kamu siapa? Lihat di ini KTP-nya. Kalau ketahuan namanya Abu Bakar, langsung bunuh. Wah, apalagi Yazid. Abu Bakar, Umar, Muawiyah. Kenapa Utsman tidak usah? Utsman juga. Kalau dilihat KTP-nya Ali. Oh, selamat. Hasan Husain. Ya, Ali, Hasan, Husain. Tapi kalau namanya Abu Bakar, Umar langsung didor. Dan mereka bukan cuma itu, mereka lebih sadis dibandingkan Amerika. Kalau Amerika ketika membunuh orang tinggal dor, selesai. Kalau orang Syiah enggak, dikuliti hidup-hidup. Nyata ini. Makanya orang ini yang saudara kita dari Irak sampai nangis di hadapan Syekh, ini gimana nih kami menghadapi perlakuan seperti ini. Dari orang-orang yang dulu nampaknya senyum-senyum, habis setelah pemerintahnya jatuh, mereka nampakkan muka mereka yang
sesungguhnya. Nah ini Bapak ya, jadi di antara syiar Ahlus Sunnah yaitu cinta kepada para sahabat Nabi. Ya, kita kembali lagi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, ketika kita mengucapkan ini berarti sebagai bentuk cinta kita kepada sahabat, pada Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berpidato di hadapan orang-orang pada hari penaklukan kota Mekah. Apa maksudnya hari penaklukan kota Mekah? Artinya di hari tersebut Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin setelah sebelumnya dipegang oleh musyrikin Quraisy. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi diikuti oleh para sahabatnya hijrah. Lalu terbentuklah pemerintahan Islam di Madinah. Nah, tidak berapa lama terjadi konflik, perang, dan di kemudian hari pasukan kaum muslimin berhasil mengepung kota Mekah, sehingga akhirnya Mekah pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, hari tersebut dinamakan Yaumul Fathi Makkah, hari ditaklukkannya kota Mekah. Nah, Rasulullah ketika itu berkhutbah di hari penaklukan kota Mekah. Dan yang perlu kita teladani bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Rasulullah masuk di kota Mekah di hari tersebut, Rasulullah sebagai pemenang atau orang yang kalah? Pemenang kan? Betul tidak? Pemenang ya. Namun seperti apa sikap Rasulullah ketika masuk kota Mekah? Disebutkan oleh dalam kitab sirah, Rasulullah SAW naik di atas kudanya dalam keadaan dia memakai baju perang, dagunya nempel ke sini, pandangan dia nggak lepas dari tanah. Lihat, padahal dia posisinya pemenang kan. Kalau kita mungkin udah menang, kamu ini bunuh, wah gitu. Rasul enggak, beliau pemenang tapi beliau nggak menyombongkan, dia beliau rendah hati. Disebutkan sampai dagunya nempel sini, pandangannya ke bawah. Sikap apa namanya? Tawadhu, rendah hati. Nah, Rasulullah masuk kota Mekah. Lalu setelah itu beliau pun berkhutbah di hadapan penduduk kota Mekah. Beliau berkata, bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha." Sesungguhnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan di masa jahiliyah dan juga berbangga-bangga terhadap leluhur. Maksudnya apa? Di zaman jahiliyah, orang-orang ketika itu biasa apa? Saya ini keturunan apa? Saya ini berdarah biru katanya. Ada darah hijau. Darah biru, saya ini keturunan raja, keturunan ini, keturunan komandan satpam. Kan gitu, dia membanggakan ini. Jadi kebiasaan orang jahiliyah ya. Dia membanggakan orang tuanya, kakeknya, atau suku besarnya. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah, Nabi menyatakan sesungguhnya Allah sudah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan berbangga-bangga dengan leluhur. Itu dihilangkan sekarang ini. Fannasu rajulan. Yang namanya manusia itu cuma dua kelompok saja, dua orang saja. Artinya cuma dua bagian saja, nggak lebih dari itu. Apa itu? Barrun taqiyun karimun ala Allah. Yang pertama yaitu orang yang berbakti, bertakwa dan mulia di sisi Allah. Manusia itu sebenarnya cuma dua orang, dua kelompok. Satu, orang yang berbakti, bertakwa dan mulia di sisi Allah. Dan yang kedua, fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Yang kedua yaitu orang yang pendosa, celaka dan hina di sisi Allah. Maknanya jelas Bapak ya. Jadi kata Nabi, manusia itu sebenarnya cuma dua saja. Bisa dikelompokkan dengan dua. Pertama, orang yang berbakti, bertakwa dan mulia di sisi Allah. Yang kedua yaitu orang yang pendosa, celaka dan hina di sisi Allah. Wan nasu banu Adam. Orang-orang itu adalah anak-anaknya Adam. Maksudnya apa? Ya, manusia itu keturunan Adam ya. Wa khalaqallahu Adama min turab. Sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah. Sini Nabi ingin mengingatkan asal kita, asal leluhur kita. Artinya jangan kamu membanggakan diri kamu karena kamu itu asalnya dari tanah. Ini maksudnya begitu. Jadi manusia itu adalah anak-anak Adam. Sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah. Qala Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha."
Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami menciptakan kalian wahai manusia dari laki-laki dan perempuan. Ya, jadi nggak ada Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan laki-laki. Perempuan dan perempuan ada dalam sejarah? Ada. Ini menunjukkan orang LGBT ini orang yang menyimpang ya. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Nah, ini agar kalian saling mengenal. Ini tujuan Allah ciptakan. Ada suku ini, bangsa ini, ras ini, negara ini atau bangsa ini dan semacamnya. Ini tujuannya untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jelas bahwa lagi arti kesimpulannya Rasulullah ingin menyadarkan para sahabatnya, umatnya untuk tidak membanggakan diri, membanggakan suku, bangsa, leluhur dan semacamnya. Karena semua manusia itu pada hakikatnya sama, diciptakan dari yang sama. Nah, maka jangan begitu. Ya, kita langsung nengok faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Qauluhu, sabda Nabi atau perkataan Nabi dalam hadis tadi, qad azhaba ankum. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Telah menghilangkan dari kalian. Apa faedah yang bisa kita petik dari ini, dari kalimat ini? Fihi, di dalamnya kamalu dinil Islam. Di dalamnya terdapat keterangan sempurnanya agama Islam. Bagaimana? Wa annahu qad dalla ala kulli mahmudin wa naha an kulli madhmumin. Karena Islam telah menunjukkan segala sesuatu yang terpuji dan melarang dari segala sesuatu yang tercela. Nah, inilah kesempurnaan Islam. Segala sesuatu yang kita butuhkan, kebaikan yang ingin kita dapatkan di dunia dan akhirat sudah ditunjukkan. Dan segala keburukan yang perlu kita hindari di dunia dan akhirat sudah ditunjukkan juga. Nah, ini kemuliaan kesempurnaan Islam. Ya, termasuk di sini disebutkan Allah sudah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah, berbangga-bangga dengan leluhur. Nah, ini larangan dari Allah, ya kan? Ini kan buruk tidak? Nah, karena buruk makanya Allah larang. Ya, jelas Bapak ya. Ini faedah pertama, sempurnanya agama Islam. Sebab segala kebaikan, segala perbuatan terpuji sudah ditunjukkan, dan segala perbuatan tercela sudah ditunjukkan juga. Ya, ini pertama. Wa qauluhu rubiyatal jahiliyah lewat. Wa qauluhu wa ta'azumiha bil aba. Tadi disebutkan sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan berbangga-bangga dengan leluhur. Fihi, dalam kalimat ini terdapat faidah zammut ta'azumi wat tafakhuri bil aba'i wal ansab ala sabili takabburi aw tanaqqusi al akharin. Dalam sabda Nabi ini terdapat celaan terhadap perbuatan berbangga-bangga dengan leluhur dan nasab dalam bentuk takabur. Apa takaburnya? Menyombongkan diri, atau tanaqqusil akharin, atau meremehkan orang lain. Ustaz, Ya, ada yang terlewat, Ustaz. apa itu? Betul jahiliyah tuh nggak dibaca. Nggak usah. Itu kan cuma menerangkan ini aja maknanya, tapi nggak disebutkan faidahnya. Nggak sengaja lewat. Ya, jadi di sini terdapat celaan berbangga-bangga dengan leluhur dalam bentuk membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Ini sifat jahiliyah Bapak ya. Makanya disebutkan dalam hadis lain, arba'un fi ummati la yatrukunahun. Ada 4 perkara, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab. Ada 4 perkara yang termasuk perkara jahiliyah. Ada 4 perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah dan belum mereka tinggalkan. Sulit mereka tinggalkan. Pertama apa? Berbangga-bangga dengan kedudukan. Dengan yaitu tadi saya ini anaknya ini jenderal. Ini saya ini keturunan ini raja ini. Saya ini keturunan sultan ini. Ini kebiasaan jahiliyah dan masih terjadi pada umatnya.
Lalu yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Kalau yang pertama membanggakan, yang kedua mencela nasab orang lain. Kamu ini, maaf seperti ucapan sebagian orang, kamu ini anak pelacur. Ingat, kamu ini anak babu, kamu atau kata celaan. Yang salah orang tuanya, tapi yang dihina anaknya. Boleh dalam Islam gitu? Dah. Nah, boleh ya. Jadi Bapak-bapak, kalau kita ada di masyarakat kita, misalkan seorang pernah terjatuh dalam lembah maksiat, lalu dia punya anak, maka jangan sampai anaknya dihina, nggak boleh. Yang salah orang tuanya, biarkan orang tuanya. Adapun anak nggak salah apa-apa, dia lahir dalam keadaan nggak tahu. Kalau dia bisa tahu bahwa orang tuanya begitu, saya nggak mau lahir lah, ya kan? Bisa milih, tapi dia kan nggak bisa milih. Dia terlahir misalkan dalam keadaan, dan dia lahir dari pasangan suami istri yang kedua-duanya suka jajan istilahnya. Yang satu doyan zina, yang satu juga doyan zina, sama-sama selingkuh. Lahirlah anak yang seperti ini. Maka apakah si anak ini dicela? Tidak. Ya, yang pantas cela orang tuanya, Bapak ya. Ini nggak boleh. Ini termasuk perkara jahiliyah, membangga-banggakan leluhur atau mencela nasab orang lain. Jadi nggak boleh, Bapak. Terus bagaimana? Boleh nggak saya merasa senang berasal dari bangsa Indonesia, dari suku ini dan suku itu? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Itu fitrah manusia. Saya lahir di sini, maka saya suka dengan ini. Saya lahir di Siberut, maka saya senang dengan Siberut. Ini wajar kan? Manusiawi kan? Fitrah manusia. Yang nggak boleh itu kalau sampai ini daerah paling baik di Indonesia, yang lain itu buruk, suku lain buruk, nggak boleh itu. Itu termasuk perkara jahiliyah. Jadi jangan sampai seorang membanggakan suku, daerah, leluhur, lalu meremehkan orang lain. Ya nggak boleh, Bapak ya. Ini peringatan bagi kita semua, terutama orang yang sudah ngaji istilahnya, udah kenal sunnah, harusnya lebih jauh lagi dari seperti itu, ya. Nggak boleh kita membanggakan ini sehingga membanggakan suku kita, membanggakan bangsa kita, lalu meremehkan suku orang lain, membanggakan lalu meremehkan bangsa lain. Apapun bentuknya. Karena dalam Islam, Islam itu bukan agama rasial, apa istilahnya rasisme, yang lebih menonjolkan suatu suku dibanding suku lain. Enggak seperti itu. Ya, bangsa Arab adalah bangsa yang mulia, betul kan? Ya kan? Tapi ketika orang Arab tidak bertakwa kepada Allah, sedangkan orang Indonesia bertakwa kepada Allah, maka yang mulia di sisi Allah yang mana? Indonesia. Ya, ya contohnya gini aja lah. Bagaimana Allah menampakkan apa? Nanti ada di sini. Jadi kita lewat dulu ya. Nanti insya Allah kita singgung soal itu. Nah, pertama ya, itu faidah yang bisa kita petik dari kalimat tadi. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian berbangga-bangga dengan leluhur. Di sini terdapat celaan perbuatan apa? Membanggakan leluhur dalam bentuk takabur dan meremehkan orang lain. Wa fihi, dan dalam kalimat beliau ini juga terdapat faidah anna man ittasafa bidzalik fa fihi khislatun min khisalil jahiliyah. Siapa yang punya sifat itu apa? Sifat bukan membanggakan leluhur, membanggakan orang tuanya, kakeknya, engkongnya, maka pada dirinya ada salah satu perilaku jahiliyah. Bapak-bapak kalau dibilang bapak ini punya sifat jahiliyah, senang tidak? Nah, maka jangan sampai punya sifat tadi, membanggakan leluhur, membanggakan suku, membanggakan semacamnya. Nggak boleh, ya. Ustaz, Ya. apa karena itu pamannya Rasulullah tidak bisa masuk Islam? Kenapa? Karena sifat seperti itu menghalangi dia untuk syahadat. Yang Abu Thalib bisa jadi dia karena apa? Dia merasa nggak enak. Tapi nggak, kalau bukan itu. Kalau Abu Thalib karena nggak enak dengan ininya, dengan apa? Kaumnya. Dia orang yang udah dituakan, dihormati, dimuliakan. Kalau dia masuk Islam, nanti dia merasa jatuh, makanya dia nggak masuk Islam. Nah, itu sebabnya Abu Thalib. Makanya Bapak jangan sampai kita memelihara perasaan nggak enak. Karena Bapak banyak orang tidak dapat hidayah gara-gara nggak enak. Kalau saya ini nggak enak nanti. Kalau saya menjalankan sunnah nanti nggak enak lah sama masyarakat, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang tua. Nah karena nggak enak itulah akhirnya dia lebih memilih menuruti kemauan, bukan kemauan Allah dan Rasulnya, tapi kemauan manusia. Ini hati-hati ya. Kita dalam beragama bukan mencari keridhaan manusia, keridhaan Allah. Baik seluruh manusia benci, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibenci oleh Allah. Ya, jelas Bapak ya. Ya.
Kita lanjut lagi. Jadi siapa yang punya sifat tadi, membangga-banggakan leluhur, maka pada dirinya ada salah satu perilaku jahiliyah. Kita kan nggak mau dibilang, kamu ini punya perilaku jahiliyah. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, maka kita harus tinggalkan perilaku tadi. Nah itu, lalu waqaulu dan sabda Nabi. Tadi Nabi menyatakan, manusia itu cuma dua orang, dua golongan. Barun taqiyun karimun ala Allah, wa fajirun syaqiyun hayyinun ala Allah. Yaitu orang yang berbakti, bertakwa dan mulia di sisi Allah, dan orang yang pendosa, celaka dan hina di sisi Allah. Manusia cuma dua. Orang yang tadi bertakwa, berbakti, mulia di sisi Allah. Yang kedua apa? Pendosa, celaka dan hina di sisi Allah. Fihi, dalam sabda Nabi ini, anna mizana tafadhul haqqi bainan nas bittaqwa. Bahwasanya ukuran kemuliaan manusia yang sebenarnya adalah berdasarkan takwa. Nah ini Bapak, ini kita singgung nih masalah ini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini nih. Inilah ukuran kemuliaan yang sebenarnya. Seorang dikatakan mulia kalau bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tidak mulia. Makanya kita tengok tadi yang mau saya sebutkan. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab ini masih pamannya Nabi. Berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Ini nasab yang Mulia. paling Bagus. mulia, terhormat di Arab. Suku Quraisy ya, dari Bani Hashim pula. Nah, tapi ketika dia kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka nasib dia di mana? Neraka. Neraka. Allah sudah turunkan surat memastikan dia neraka dalam keadaan dia masih hidup. Apa suratnya? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Setelahnya apa? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apa yang ia usahakan tidak akan bermanfaat baginya. Setelah itu apa? Ayasla naron dzatal lahab. Dia akan masuki api yang memiliki gejolak. Nah ini Abu Lahab, orang yang sangat mulia terhormat. Tapi ketika dia kafir, Allah rendahkan ke dalam tempat yang hina. Sebaliknya Bilal bin Rabah, seorang budak dari Ethiopia, yang fisiknya bisa kita bayangkan kan, orang apa Afrika seperti apa kan, rambutnya keriting dan semacamnya. Nah, dia udah fisiknya begitu, lalu dianggap ya budak, dianggap rendah kan. Tapi ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah, Nabi pernah bersabda dalam Sahih Bukhari atau Muslim, Nabi pernah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kabarkan kepadaku apa amalanmu selama ini. Kenapa? Fa inni sami'tu dafana 'alaik baina yaday fil jannah. Karena sesungguhnya aku mendengar suara kedua sendalmu. Aku mendengar suara kedua sendalmu di hadapanku ketika di surga. Aku mendengar suara sendalmu di hadapanku ketika aku di surga. Suara sendalnya terdengar di surga. Artinya pemiliknya di neraka. Di surga loh sendalnya jalan. Lagi nunggu sendalnya. Nah lihat tuh. Lihat. Artinya Bilal ini di mana nanti? Surga. Dia mantan budak yang memiliki fisik itu, tapi tatkala beriman Allah. Makanya ketika penaklukan kota Mekah, disinilah Allah tampakkan kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin, kemuliaan orang yang bertakwa. Apa itu? Ketika penaklukan kota Mekah, kaum muslimin masuk Masjidil Haram, Nabi menghancurkan 360 berhala dalam Ka'bah. Setelah itu Nabi berkhutbah, dan ketika itu masuk waktu sholat, naiklah Bilal di atas Ka'bah. Lalu apa? Azan. Orang Quraisy yang tadinya menentang Nabi, mencela Bilal, menyakiti Bilal, lihat, ya Allah, kemarin orang yang diejek, dicaci maki, disiksa, yang dianggap remeh, sekarang di atas kita, dan kita ini jadi hina sekali. Lihat tuh, Allah tampakkan kemuliaan Bilal tatkala dia beriman dan bertakwa, Allah angkat derajatnya. Dia bisa khutbah, bisa apa? Adzan di atas Ka'bah. Sedangkan orang Quraisy cuma di bawah menyaksikan, ya Allah. Lihat ini Bapak ya. Jadi ketika seorang bertakwa, Allah akan angkat derajatnya. Apalagi kalau sudah bertakwa, berilmu. Ini luar biasa Bapak. Ya seperti
mirip dengan Bilal bin Rabah juga, yaitu Atha bin Abi Rabah. Mirip namanya kan, belakangnya. Atha juga sama, dia mantan budak. Dia dulunya budak dari seorang di Mekah, lalu dibebaskan, dimerdekakan. Nah, sebelum dimerdekakan, Atha ini selalu rajin ini apa? Mulazamah, rajin. Jadi walaupun dia sebagai budak bekerja untuk majikannya, tapi ketika ada waktu kosong, dia datang ke masjid, mendengarkan pelajaran yang disampaikan para ulama bersama. Nah, karena rajin, majikan yang melihat, wah budakku ini rajin, udah kamu merdeka aja lah. Dimerdekakan dia. Nah, setelah dimerdekakan, dia pergi kemana? Masjid. Tinggal selama 30 tahun di masjid. Nah, akhirnya dia di kemudian hari menjadi seorang ulama besar. Ya, ini Atha bin Abi Rabah. Jadi dihormati oleh orang-orang di Mekah. Padahal dia mantan budak dari Ethiopia, bukan orang Arab asli, tapi orang-orang Mekah yang Arab asli Quraisy belajar di hadapan mantan budak. Sampai khalifah ketika itu, Khalifah Harun atau siapa? Waktu itu mengundang Atha bin Rabah untuk datang ke istana. Atha bin Rabah, "Gak bisa lah. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maksudnya apa? Ya datang lah. Cari ilmu datang sini. Akhirnya khalifah mau gak mau datang ke masjid. Nah, ketika nyampe masjid, masjid sudah penuh. Akhirnya di mana khalifah? Belakang. Duduk di belakang. Kurang aja. Duduk bersama rakyatnya. Sampai akhirnya dia berkata, khalifah ini berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu harus belajar dengan rajin supaya tidak terhina di hadapan mantan budak ini." Artinya apa? Dia mulia. Sedangkan kita seorang punya kekuasaan ternyata hina di hadapan mantan budak. Kenapa dia jadi mulia di hadapan ini, khalifah? Takwa dan ilmunya. Ketika berilmu itulah Allah tampakkan. Ya. Jelas Bapak ya. Dan ini sesuai tepat apa dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu. Orang yang beriman dan diberi ilmu akan Allah angkat apa derajat. Ya, jangankan manusia, anjing saja, kata Imam Ibnu Qayyim. Para ulama memberikan contoh, kalau ada dua anjing, yang satu cuma bisa menggonggong, yang satu kalau kita lemparkan umpan dia bisa lari, bisa berguling-guling, bisa. Kira-kira yang harganya lebih mahal yang mana? Apa yang cuma bisa gonggong aja? Atau punya kemampuan itu? Skill. Kalau binatang aja begitu, apalagi manusia, ya. Itu kita hendaknya ngambil pelajaran dari situ ya. Jadi kita nggak ada dalam Islam agama rasisme. Oh ini suku yang terbelakang, suku yang terpencil apa direndahkan, nggak boleh. Yang apa yang menjadi ukuran itu ketakwaan, bukan asalnya dari mana, bukan asalnya apa nasabnya bagaimana, keturunan siapa enggak. Tapi dia bertakwa tidak. Kalau dia bertakwa dia mulia. Ya. Ada nggak tersebut dalam sejarah pernikahan interrasial di zaman Nabi? Pernikahan siapa? Interrasial, misalnya apa namanya bangsa Arab dengan Islam. Antar ras. Iya. Oh ada. Fatimah binti Qais, dia seorang yang terhormat. Dia wanita Quraisy. Wanita Quraisy dari suku yang terhormat. Jadi Quraisy ini suku paling mulia di Arab, Jazirah Arab. Di antara suku Quraisy kan ada beberapa suku bawahan. Jadi suku utama dan suku bawahan. Jelas Bapak? Ya contohnya gini. Suku Minang, di bawahnya ada si Kumbang, ada itu kan? Ya tidak? Ya kan di bawahnya ada ini kan? Atau tidak? Hah? Suku utama dan suku ininya. Soto apa? Caniago, gitu kan? Pecahnya gitu. Ya gitu. Nah begitu juga orang Arab. Jadi orang Arab ada suku Quraisy. Suku Quraisy di bawahnya ada pecahannya lagi. Nah, Fatimah binti Qais ini termasuk orang terhormat dari suku Quraisy. Wanita terhormat dari suku Quraisy. Sukunya Quraisy dan dia ada lagi pecahannya apa gitu. Nah, dia waktu itu diceraikan oleh suaminya. Lalu ketika dia sudah cerai, masa iddahnya selesai, ada dua orang yang ingin melamar dia. Laki-laki melamar satu wanita ini. Kenapa kira-kira sampai dua laki-laki? Ya, berkualitas lah. Wah, kualitas ini. Jadi dia bukan cuman mungkin ya cantiknya gimana kan? Nah, bibit bebek bobot betul. Ya, ya itu istilahnya. Bisa jawabnya gitu. Nah,
Yang melamar dia 2 orang. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu lagi Abu Jam. Iya. Nah, Fatimah binti Qais ini ngadu ke Rasulullah. Bagaimana Rasulullah nih? Ada 2 pria yang nanti saya nih. Mana yang saya pilih? Maka kata Rasulullah, amma Muawiyah amma Abu Jaham fala yad'a su'anatiqi. Adapun Abu Jaham, dia nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa? Tukang pukul. Maksudnya dia suka pukul istrinya. Tukang pukul. Ada lagi yang menyatakan maksudnya dia sering bepergian, nggak pernah tinggal di rumah. Ini penjelasan menurut sebagian ulama. Wa amma Muawiyah fasu'luqun la malalah. Adapun Muawiyah dia kere, nggak punya harta. Artinya nanti kalau kamu nikah sama dia nanti gimana? Dia nggak punya apa-apa, miskin katanya. Inkihi Usama bin Zaid. Tapi hendaknya kamu nikah saja dengan Usama bin Zaid. Nah, akhirnya Fatimah, Usama itu dari sisi fisiknya ya keturunan budak ya. Jadi ya begitulah. Dia keturunan budak terus fisiknya gitulah, hitam dan semacamnya gitu. Nggak berminat Fatimah. Artinya ya saya kan dari orang yang ini, masa nikah mantan budak terus fisiknya begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Inkih Usama bin Zaid. Tetap nikahilah Usama bin Zaid. Nikahlah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya kata Fatimah, ya udahlah, karena Rasulullah udah nyuruh nikah dengan Usama bin Zaid. Nikah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya dia benar-benar nikah dengan Usama bin Zaid. Nah, setelah nikah kata Fatimah, waktu bitu Allah berkahi aku sehingga akhirnya orang-orang justru iri dengan aku. Artinya apa? Pernikahannya berkah, bahagia. Padahal beda kasta istilahnya. Kalau orang kan beda kasta. Jelas Bapak ya? Itu contohnya Ustaz Endra. Halah binti Abdurrahman bin Yusuf. Halah binti Auf. Adiknya Bilal pernah ditawarkan nikah dengan adiknya Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Dan Bilal tahu sendiri tadi apa? Mantan budak. Abdurrahman bin Auf dari suku Quraisy juga, terhormat pula, orang kaya dari suku Quraisy. Ya, timbang kan? Nah, makanya menurut pendapat yang kuat, yang namanya sekufu setara yang diwajibkan ini hanya dalam masalah agama. Maksudnya gini, kita seorang laki-laki dan wanita harus nikah dengan yang sekufu. Sekufu artinya apa? Setara. Dari sisi apa? Agama. Adapun selain itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan bukan berarti tidak penting Bapak. Ya tetap penting. Contohnya apa? Sebagian ulama menyatakan nikah bukan cuma seagama juga sekufu dari sisi profesi misalkan. Artinya kalau perempuannya dari keluarga pedagang, ya laki-lakinya pedagang. Artinya ini bagusnya begitu. Benar ada bagusnya? Ya sebenarnya kalau dibilang ada bagusnya mungkin ada ya, tapi itu bukan syarat. Karena ini kalau memang suami istri ini kesamaan antara keduanya makin banyak, makin sama, artinya gini, perbedaannya makin sedikit, maka kemungkinan rumah tangganya harmonis. Tapi kalau perbedaannya banyak, biasanya makin gitu. Ya jadi itu bukan berarti nggak penting. Kesamaan mungkin profesi kah atau tingkat kekayaan itu penting, tapi yang paling penting yaitu masalah agama. Dan ini cuman yang disyaratkan agama. Selain agama bukan syarat. Jelas Bapak ya? Nah, itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi itu Sananda ya. Jadi kalau nggak misalnya menolak untuk nikah dengan suku atau bangsa tertentu, apa itu sombongan? Oh, dengan alasan apa? Suku ini nggak ini apa terbelakang gitu? Apa? Ya, itu yang dikhawatirkan jahiliyah. Harusnya pertimbangannya agama. Artinya saya nggak suka dengan ini. Misalkan orang tua ada yang orang yang ingin melamar putrinya dan dilihat ininya si pria ini agamanya nggak bagus, maka ditolaknya bukan karena sukunya, tapi karena agamanya nggak bagus. Bukan karena sukunya ini suku rendah kan, nggak boleh. Itu sifat jahili. Kan di Arab itu mereka hanya menikahi orang Arab saja kan. Itu para ulamanya. Maksudnya? Ya, Arab bukan berarti Islam. Yang sama kan Arab dengan Islam. Kebiasaan Arab, Islam. Jadi jangan campur baur. Ya, apa yang biasa dilakukan orang Arab belum tentu Islam. Ya, so,
Sampai-sampai gini, ini ada yang unik. Saya dapat dapat lihat dari korannya, koran Kompas nggak salah. Ada kebiasaan di daerah di Arab Saudi, bayangkan di zaman sekarang, kalau seorang wanita di daerah tersebut nikah dengan seorang pria, maka si wanita ini nggak boleh sama sekali membuka cadarnya, walaupun sudah nikah. Ini ada nih, lihat nih. Ini kan kebiasaan kan? Kebiasaan Arab. Apa? Kebiasaan daerah itu. Apakah ini aturan Islam? Enggak lah. Dalam Islam kalau sudah nikah dari ujung kepala sampai ujung kaki halal, ya kan? Tapi ini enggak. Kebiasaan daerah tersebut wanita nggak boleh buka, walaupun udah nikah. Sebagai melakukan hubungan itu, ya buka tapi nggak boleh membukanya. Makanya ini saya baca dari apa? Koran Kompas kan? Lalu sampai ada kejadian seorang wanita menggugat cerai, minta cerai dari suaminya. Dengan alasan apa? Suaminya diam-diam ngintip lihat muka istrinya katanya. Sedangkan istrinya ketawa, wah ini udah saya cerai. Nah ini pertama saya dari koran kan, saya rada kurang percaya kan. Iya di Arab Saudi begitu ada. Nah ternyata ketika datang orang Arab yang ke Islam Center dulu, pernah 2 orang sini kan, yang keliling-keliling itu, saya nanya benar gak kayak gitu ada? Kata dia ada. Di suatu daerah ada, bayangkan. Di Arab, bayangkan. Padahal situ negeri tauhid, ulama ribuan kan. Tapi yang namanya kebodohan ternyata masih ada. Ya tuh. Ini penyakit yang perlu ini kan disembuhkan ibaratnya kan. Iya. Ya tuh. Di Arab udah kayak gitu. Jadi ada di suatu daerah berpendapat ya gitu. Kalau udah nikah, pokoknya nggak boleh suami ngeliat muka istrinya. Mau bawa rugi ya. Dan ternyata betul ada katanya. Kata orang Saudi yang datang sini katanya ada satu daerah, dan itu daerahnya kalau nggak salah daerah arah Riyadh kepala, kalau nggak salah daerah dekat, bukan arah Mekah, arah Riyadh kalau nggak salah. Tapi cuma daerah itu aja. Kalau di Mekah Madinah nggak, orang udah pada ngerti. Itu menunjukkan juga yang namanya penyakit kebodohan ada di mana-mana Bapak. Bukan cuma di Indonesia saja, bukan tanah air kita aja, di Arab itu pusatnya pun ada seperti itu. Ya, jelas Bapak. Nah, kita lanjut lagi. Jadi tadi sekali lagi ukuran kemuliaan yang sebenarnya di antara manusia yaitu berdasarkan takwa ya. Oh, udah habis. Ini waktu udah mau selesai. Dan soal pada tahun berikutnya saja kita lanjutkan faedah dari hadis ini. Ya subhanallah. Kasih Bapak. Hadis yang tadi antara 2 orang yang kata Rasulullah, satunya megang apa? Ya. Kayu, satunya miskin itu, apakah itu boleh? Gibah, gitu ya. Gibah itu apakah itu boleh menyampaikan seorang kayak gitu? Ya, kata para ulama itu termasuk gibah yang diperbolehkan. Asalnya kita nggak boleh membicarakan kekurangan orang lain. Betul? Iya. Nah, itu gibah kan? Tapi kalau itu diperlukan boleh. Kalau dalam kasus ini diperlukan tidak kira-kira? Perlu. Fatimah. Perlu kan? Karena ini untuk apa? Pasangan hidup dia nanti kan? Lama. Nah, lama hidup lama dengan dia. Nah, untuk ini artinya gini, seorang kalau nikah kan harus cari pasangan yang benar-benar bagus. Kalau misalkan tidak disebutkan keburukannya, nanti setelah nikah saya kesal sama dia. Tapi kalau sudah disebutkan keburukannya gini nih, jadi dia bisa milih, oh saya siap nggak menerima kekurangan dia, atau saya nggak siap. Kalau nggak siap mundur. Makanya kalau menyebutkan kekurangan pasangan untuk dalam rangka pernikahan itu diperbolehkan. Itu bukan gibah, dan itu kalau dianggap gibah yang diperbolehkan. Berarti kalau ada wanita nanya saya tentang laki-laki ini, saya sebutkan kejelekan. Boleh. Justru kalau Pak Sunardi tahu lalu diam saja, itu khianat namanya. Nggak boleh diam. Artinya kalau dia nanya, saya ada yang mau melamar saya laki-laki ini, misalkan Sabtu di tempat kerja dengan Pak Sunardi, gimana nih? Saya kira-kira bagus nggak kalau saya nikah dengan dia? Nah, Pak Sunardi tahu keburukan laki-laki tersebut, maka nggak boleh didiamkan, harus sebutkan semuanya. Jangan. Kalau saya yakin kalau semua orang ditanya kamu siap nggak menerima kelebihan itu? Kelebihan calon. Oh, saya yakin semua orang saya siap. Yang jadi masalah siap tidak menerima kekurangan. Kalau menerima kelebihan semua orang siap. Saya pun selalu siap. Ada datang kelebihannya apa? Nah, cuman kan bukan kelebihan, kekurangan justru yang paling penting. Cuma Pak. Cuma. Cuma ya.